Biasanya tiap 5 tahun sekali, pabrikan melakukan update pembaruan atau minimal facelift design pada produk sepeda motor mereka. Namun bagaimana ceritanya jika suatu motor tidak mendapatkan perubahan selama 30 tahun lamanya? Kejadian unik ini salah satunya bisa ditemukan pada motor buatan Honda yang bernama Honda XR 650L. Namun uniknya, motor ini masih tetap laku di pasaran dan Honda masih terus menjualnya sampai saat ini. Lantas, kenapa motor ini tidak di-upgrade oleh Honda? Dan kenapa motor ini masih terus laku terjual, meski teknologinya jauh tertinggal? Sekilas kalau kita lihat secara tampilan, motor trail 1 ini desainnya sudah terlalu tua dan mungkin lebih tepat kalau dijual di tahun 80-an atau 90-an. Soalnya dari segi desain maupun teknologinya, bisa dibilang XR 650L sudah jauh tertinggal jika dibandingkan dengan motor trail modern. Namun nyatanya, hal-hal sederhana itulah yang membuat Honda XR 650L sampai sekarang masih terus disukai oleh para penggemarnya. Honda XR 650L pertama kali dirilis pada tahun 1993. Dan seperti yang bisa kita lihat, sejak pertama kali kemunculannya sampai sekarang, motor ini tidak banyak mengalami perubahan, kecuali bagian warna dan stripingnya saja. Honda XR 650L sendiri dibuat sebagai trail dual sport, yang legal dipakai di jalan raya sekaligus bisa juga apabila diajak melewati medan off-road. Salah satu hal yang membuat motor ini begitu spesial, tentunya adalah sektor permesinannya. XR 650L dibekali mesin silinder tunggal berkapasitas 644 cc, SOHC 4 klep dengan teknologi RFVC atau Radial Valve Combustion Chamber. Nah, kalau mesin 4 klep biasa, sepasang klepnya mempunyai kemiringan sama dan dibuat sejajar, posisi klep RFVC lebih renggang satu sama lain, dan diletakkan pada sudut kemiringan berbeda dari posisi 4 klep biasa, sehingga dampak dari penggunaan teknologi ini, ruang head cylinder akan berbentuk setengah bulat seperti kubah, di mana dengan bentuk ruang head cylinder tersebut memungkinkan untuk dipasangi dua lubang knalpot alias twin port, serta memungkinkan dipasangi ukuran klep lebih besar, yang membuat potensi power mesin ini bisa dimaksimalkan tanpa harus mengorbankan torsi secara signifikan. Dengan ukuran bor 100 mm dan stroke 82,6 mm, bandingin mesin memakai udara, pengkabutan BBM karburator ukuran 42,5 mm, serta transmisinya menggunakan 5 percepatan, mesin ini sanggup menghasilkan tenaga 43,6 horsepower di 6000 rpm, serta torsi puncak 63,9 Nm pada 5000 rpm. Meskipun secara power tidak begitu mengesankan untuk sebuah mesin 650cc, torsi yang dihasilkan mesin ini mungkin adalah suatu hal yang jarang bisa ditemukan pada motor trail dual sport modern. Mesin Honda XR 650L cenderung berputar dengan RPM yang santai, namun mempunyai torsi yang menggenjot di semua rentang RPM. Karakter mesin tersebut membuat motor ini enteng ketika menghadapi medan tanjakan, tanpa harus memutar throttle gas dalam-dalam. Selain itu, berkat teknologinya yang sederhana ini, perawatan Honda XR 650L terbilang mudah, apalagi untuk ukuran motor berkapasitas 600 cc. Pengguna hanya perlu mengganti oli, membersihkan filter udara, setel rantai dan juga isi bensin, alias tanpa harus pusing memikirkan oil cooler, air radiator, ataupun perangkat-perangkat elektronik yang ruwet. Menurut review dari motocrosshideout.com, jika motor ini dikendarai secara rutin, baik itu untuk off-road ataupun harian, rata-rata mesin XR 650L mampu bertahan sejauh 50-80 ribu kilometer tanpa perlu servis besar. Jadi, meskipun tampil apa adanya, ketangguhan dari motor ini sudah terbukti, atau singkatnya XR 650L ini menjalankan semua tugasnya dengan baik.
Sehingga tak heran, teknologi sederhananya masih terus dipertahankan oleh Honda, dan karena ketangguhan serta kemudahannya dalam hal perawatan, sampai sekarang masih banyak bikers penghobi adventure yang tertarik untuk membeli Honda XR 650L ini. Honda XR 650L sendiri mengandalkan frame tipe tralis double cradle berbahan baja, kemudian suspensi depannya menggunakan teleskopik 43 mm dengan 16 step settingan kompresi, sementara suspensi belakangnya memakai monoshock Prolink full adjustable. Kemudian bagian kaki-kakinya menggunakan velg tipe jari-jari. Velg depan berdiameter 21 inch dibalut ban ukuran 300 dan velg belakang 18 inch dengan ukuran ban 460. Kedua roda dipadukan pengereman cakram kaliper 2 piston depan, sementara pengereman belakangnya memakai kaliper 1 piston. Di kelasnya, Honda XR 650L bersaing langsung dengan Suzuki DR650S yang sama-sama mengusung mesin 650cc single cylinder. Namun dalam hal melibas jalanan off-road, XR 650L ini dinilai mempunyai kelebihan, terutama pada sektor suspensi yang lebih mumpuni dengan settingan paling komplit di kelasnya, ground clearance lebih tinggi, serta bobotnya yang lebih ringan. Saat ini Honda XR 650L ini hanya dijual di kawasan Amerika dengan bandrol harga $6.999 atau kalau dirupiahkan setara 113 jutaan. Harga tersebut lebih terjangkau $200 dari kompetitor terdekatnya Suzuki DR650 dan hanya selisih $700 lebih mahal dari Honda CR-V 300 Rally. Jadi walaupun sudah tua dan ketinggalan zaman, berkat ketangguhannya yang sudah terbukti, perawatannya yang mudah, serta bandrol harganya yang terjangkau inilah yang mungkin menjadi alasan kenapa Honda XR 650L ini masih tetap diminati meskipun tidak mendapatkan perubahan signifikan selama 30 tahun lamanya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai Honda XR 650L ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.